pagi semuanya. Ketemu lagi di Renungan Harian SD Putra Nirmala, Jalan Dr. Sutomo nomor 33 Cirebon. Selamat pagi, Mama, Papa, anak-anak semuanya. Semangat, sehat, bahagia. Pastinya di hari kedua nih, di hari Selasa, semuanya tetap semangat ya. Hari kita masih jauh, tapi Natalnya sudah semakin dekat. Pasti udah pengen cepet-cepet libur Natal nih. Yuk, sebelum libur Natal, kita selesaikan dulu tugas-tugas kita di semester 1 ini. Yang presentasi, yang belum menyelesaikan tugas-tugas, jangan lupa ya, kita selesaikan dulu, jadi liburan kita bisa tenang. Nah, sebelum liburan nih, udah bersyukur belum untuk hari ini? Ayo. Tuh kan, masih banyak suaranya. Oke, pagi hari ini renungannya akan dibawakan oleh keluarga Rafael kelas 5 dan Karen kelas 1. Nah, buat adik-adik semuanya, teman-teman, Mama dan Papa semuanya, yuk kita ambil sikap doa yang baik. Sebelum kita dengarkan renungan dari keluarga Rafael dan Karen, kita akan berdoa dulu. Silahkan Kakak Rafael dan adik Karen. Terima kasih kepada Ibu Moni yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya kepada kami, keluarga dari Rafael, untuk membawakan renungan pada hari ini. Selamat pagi Mama, Papa, dan juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam kegiatan renungan harian dari SD Putra Nirmala. Sebelum kita mengawali atau memulai kegiatan renungan kali ini, kita awali dengan tanda kemenangan kita, yaitu kita buat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius. Bacaan Injil akan dibawakan oleh AL. Silakan AL. Perumpamaan tentang 2 orang anak. Bacaan diambil dari Injil Matius. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Ia pergi ke anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah di ladang kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu ia pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu ke kerajaan Allah, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih AL yang sudah membacakan firman Tuhan pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Ayah AL. Silakan Ayah AL. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Papa Mama dan Bapak Ibu Guru serta saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Pada pagi hari ini saya mau mencoba membawakan renungan sesuai dengan bacaan hari ini. Hari ini kita bisa mengambil 2 kata, iya dan tidak. Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Seperti dalam bacaan Matius 21 ayat 29. Benar perkataan ini, bahwa bukan yang dilihat manusia,
yang dilihat Allah. Namun Allah selalu melihat hati kita. Ketaatan harus dimulai dari hati dan mengalir keluar melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Bacaan Injil hari ini kembali mengajak kita untuk melihat bagaimana hidup di hadapan Tuhan. Anak yang pertama tadi menggambarkan mereka yang cepat sekali mengatakan iya. Namun ia menunda, bahkan tidak melakukan apa-apa. Sedangkan anak yang kedua menggambarkan mereka yang bimbang dan ragu, bahkan cenderung menolak. Namun pada akhirnya anak tersebut menyesal dan melakukannya. Ketaatan harus berbuah pada perbuatan. Kalau hanya sampai niat, belum bisa dikatakan sebagai taat. Karena dari niat bisa berakhir pada kebiasaan menunda dan akhirnya tidak melakukan apa-apa. Menunda tidak selalu buruk. Namun yang tidak baik adalah kebiasaan menunda. Kebiasaan menunda adalah musuh terbesar dari ketaatan. Karena di dalam menunda akan banyak sekali tantangan dan godaan yang akhirnya kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Bahkan terkadang kriteria ketaatan selalu ada dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya salah satu kriteria ketaatan adalah segera melakukan atau segera berbuat. Mari kita merenungkan di manakah kita berada. Apakah kita berada seperti posisi anak yang pertama atau sebagai anak yang kedua? Tuhan lebih menyukai pertobatan dan penyesalan daripada ungkapan manis bibir yang tidak berbuah ketaatan. Selama masih ada waktu, marilah hidup kita selalu dipenuhi dengan ketaatan yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang menghalangi saya untuk taat? Doakan dan minta agar menggantinya dengan kerelaan untuk menaatinya. Baik, anak-anak sekalian, Papa Mama, Bapak Ibu Guru, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, demikian renungan yang bisa saya sampaikan. Dan mari sebelum kita mengakhiri, kita tutup dengan berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami umat-Mu mengarahkan hati dan tindakan kepadamu. Ajarilah kami supaya kami siap mengatakan iya dan segera melakukan, dan bukan hanya mengatakan iya tapi tidak melakukan apa-apa. Supaya kami juga berkenan di hadapan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan Bunda Valen dilanjutkan. Terima kasih Ayah dari AL yang sudah membawakan renungan kita pada pagi hari ini. Ya, kita mendengar ya dan tidak. Mari seperti yang dipesankan di dalam renungan tadi, kita jangan pernah menunda apapun. Kita harus langsung melaksanakannya. Baik, terima kasih atas perhatian dari Papa Mama, anak-anak, dan semua saudara-saudara semua yang sudah mengikuti kegiatan renungan pada kali ini. Terima kasih semuanya, dan waktu saya kembalikan kepada Bu Felis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat pagi. Ya, terima kasih Rafael dan keluarga sudah membawakan renungan di hari Selasa ini. Ya, kita sekarang akan melanjutkan aktivitas kembali masing-masing. Untuk anak-anak, hari ini masih ada yang presentasi PAS. Semangat terus untuk anak-anak yang hari ini presentasi. Jangan lupa minum sebelum presentasi biar gak seret ya. Tarik nafas dalam-dalam, tenangkan diri, jangan panik waktu presentasi. Semangat terus ya anak-anak. Untuk mama papa juga semangat terus untuk melanjutkan aktivitas, untuk melanjutkan pekerjaannya di hari ini.
Ya, dengan ini saya akhiri renungan di hari ini. Sampai bertemu di Renungan Pagi SD Putra Nirmala Jalan Dr. Sutomo nomor 33 selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.